Salam kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita akan mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kali ini kita akan membahas kisah dalam Ester pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Kita mau belajar tentang kisah Ester diangkat menjadi ratu. Nah, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memilih. Yuk, mengawalinya kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali mempersiapkan diri. Kami siap, Tuhan tolong kami. Dalam Yesus, amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita membahas bagian ini. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Ester 2 ayat 1 sampai 18. Bahan ajar kita yang hendak kita persiapkan pada episode kali ini dengan tema belajar dari kisah Ester diangkat menjadi ratu, Tuhan memilih. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasuerus telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan yang dilakukannya serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang mencari gadis-gadis, anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam puri Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Gadis terbaik pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu di puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ia dulu diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan bersama Yehonia, Raja Yehuda, yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai melarangnya. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Sebelum seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, ia harus dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sesungguhnya demikianlah digenapi hari-hari untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta wangi-wangian lain untuk perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali ke balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para selir. Ia tidak boleh lagi masuk menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan namanya. Ketika Ester anak Abihail, paman Mordekai, mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ia tidak meminta apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke istananya pada bulan Tebet, bulan ke-10 pada tahun ke-7 pemerintahannya. Ester dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak darah lain,
sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, suatu perjamuan karena Ester. Baginda menitahkan pembebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Kakak-kakak, dari pasal sebelumnya dikisahkan tentang Raja Ahasveros murka terhadap Raja Wasti yang tidak mau menghadap raja, dengan niat raja untuk memperlihatkan kepada para pembesar dan rakyat akan wajah ratunya yang dia banggakan. Karena Ratu Wasti menolak, raja marah dan akibatnya ratu diturunkan dari pangkatnya sebagai ratu, sehingga kemudian Raja Ahasveros perlu untuk mencari ratu yang baru. Pasal 2 yang panjang ini, ayat 1 sampai 18. Peristiwa dalam pasal 2 ini terjadi bukan seketika, ya, setelah kisah dalam pasal 1. Ini terjadi beberapa tahun, jadi nggak langsung, atau besoknya, atau lusanya. Tetapi terjadi beberapa tahun setelah pasal 1. Ada seorang perempuan muda Yahudi bernama Hadasa, atau dikenal dengan nama Esther, yang sudah yatim piatu. Oh ya, saya mau ulang kenapa perlu berapa tahun, karena memang tidak gampang begitu ya mencari pengganti, mencari ratu yang dianggap layak sesuai dengan standar. Ada seorang perempuan muda Yahudi bernama Hadasa, atau dikenal dengan nama Esther, yang sudah yatim dan sudah piatu. Beberapa nama disebutkan dalam bagian ini. Hadasa berasal dari bahasa Ibrani dan berarti sejenis tanaman wangi. Banyak dikenal juga dengan nama bungur besar, myrtle namanya. Dalam tradisi Yahudi, pohon myrtle ini melambangkan kesetiaan, keindahan, dan pengharapan. Terutama memang dalam konteks penderitaan umat. Sedangkan nama Esther, kemungkinan itu nama yang berasal dari bahasa Persia, stara, bintang, atau dikaitkan dengan nama seorang dewi, Dewi Babilonia, Ishtar, Dewi Cinta dan Perang. Nama ini dipakai agar nama aslinya Hadasa, nama Ibraninya Hadasa, bisa menyembunyikan identitas keyahudiannya. Jadi nanti kita akan membaca untuk episode selanjutnya ya, bahwa Ratu Esther merahasiakan identitasnya dan itu disarankan oleh ayah asuhnya Mordekai. Jadi Esther harus menyembunyikan identitas keyahudiannya, karena itu namanya menjadi Esther. Inilah bagian dari strategi bertahan ya, dari karena konteks penderitaan umat. Dan nanti akan ada skenario yang sangat besar yang akan dialami oleh bangsa ini melalui Ratu Esther, seorang Yahudi. Bagian dari strategi agar bertahan hidup di lingkungan asing dan kekaisaran yang bisa memusuhi bangsa Yahudi. Jadi nama Esther digunakan di istana Persia sebagai nama umum, nama publik. Sedangkan nama aslinya, nama Hadasa, nama Ibraninya, itu disembunyikan. Selain Esther juga ada nama tokoh lain yang penting dalam hidup Esther karena dia yatim piatu, dirawat, dibesarkan oleh ayah asuhnya yaitu Mordekai. Nama ini sangat dekat dengan Marduk, nama dewa Babel. Penyebutan istilah Mordekai, Yir, Shimei, Kish pada ayat 5 ini menyiratkan hubungan dengan Saul, dan ini penting karena nanti Haman yang akan menjadi musuh utama yang mau memusnahkan orang Yahudi. Haman adalah orang Agag yang merupakan keturunan lawannya Saul. 1 Samuel 15. Jadi penulis kitab ini mengangkat konflik, ada nuansa sejarah di sana, tapi juga ada nuansa teologis di balik nama-nama yang dicantumkan. Nama Esther, Hadasa, nama aslinya, dan Mordekai yang menunjukkan dualitas identitas umat Allah di tengah-tengah kepungan budaya asing yang memusuhi mereka. Nama-nama Ibrani dan Persia dipakai secara berdampingan. Hal ini bukan sekadar sebagai info, tapi mencerminkan, yaitu dia ya, ada suasana, ada kondisi yang tegang ya, ada ketegangan dan upaya mereka untuk tetap bertahan lewat strategi. Meskipun
Kalau kita baca kitab Ester, tidak kita temukan nama Allah di sana. Meskipun tidak ada nama Allah disebutkan dalam kitab Ester, kita bisa mengerti ya, kita bisa maklumi ini. Rincian nama-nama menunjukkan bahwa sekalipun tidak ada nama Allah, tapi tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Walaupun tidak ada nama Allah disematkan secara eksplisit, namun kita akan melihat bahwa sesungguhnya tangan Allah lah yang memimpin, yang mengatur ya, sehingga skenario besar ya yang Allah kehendaki bagi bangsa ini terjadi. Hal ini juga terjadi dalam pemilihan Ester sebagai pengganti Ratu Wasti. Dalam proses pemilihan ratu ini dikatakan bahwa ada banyak para gadis, dan satu persatu itu, jadi sebelum mereka dipanggil oleh menghadap Raja Ahasveros, mereka harus dipersiapkan, mereka harus dirawat tadi ya 12 bulan. Setelah selesai, para perempuan itu membawa segala macam perlengkapan, ya, membawa semacam perlengkapan agar dengan membawa segala macam perlengkapan yang diandalkan ini meyakinkan Raja Ahasveros bahwa mereka lah ratu yang terbaik, ya. Jadi kayak take me out, mirip-mirip ya, memperlihatkan yang terbaik. Berbeda dengan Ester yang masuk dengan menaati segala anjuran dari Hegai di pasal 2 ayat 15, ayat ini mengatakan seolah-olah hanya Ester yang menaati anjuran dari Hegai dibandingkan perempuan lain. Dapat dikatakan bahwa Tuhan sendiri bekerja melalui nasihat Hegai dan Ester mematuhinya, sehingga akhirnya Ester lah yang dipilih menjadi Ratu Persia. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini melalui Ester, karena nanti melalui Ester Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari kesombongan Haman yang ingin menghancurkan, ingin memusnahkan bangsa Yahudi yang pada saat itu baru diangkat oleh Raja Ahasveros. Dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengenal kisah Tuhan memilih Ester menjadi Ratu Persia. Anak dapat berkata, Tuhanlah yang memilih Ester. Itu tujuan di kelas Batita Balita. Tujuan di kelas kecil dan besar, anak percaya bahwa Tuhan memilih setiap orang sebagai alatnya. Ya, tema besarnya adalah Tuhan memilih, dan anak meyakini Tuhan mempersiapkan Ester sebagai pilihan Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk membahas sebagai firman Tuhan, menangkap pesan utama yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan beranjak untuk membahas ide-ide di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Ester pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 18, kisah tentang Ester diangkat menjadi ratu. Kita sedang memperkenalkan Tuhan memilih pada adik-adik melalui kisah ini. Nah, kita sudah membahas ide-ide pesan-pesan utama yang penting yang kita mau sampaikan kepada adik-adik. Nah, kita akan membahas kali ini bagaimana cara menyampaikannya. Ada banyak ide menarik di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna yang akan menolong kita menangkap ide apa yang bisa kita gunakan. Silakan Kak Ratna. Halo kakak-kakak, kita kembali mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah Ester diangkat menjadi ratu. Tuhan memilih. Nah kakak-kakak bisa mengawali. Ini kan bahan Ester adalah setelah pelajaran Nehemia selesai, lalu masuk ke dalam sesi babak baru, yakni kita belajar dari Ester. Nah, kakak-kakak bisa mengawali. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menarik dari Alkitab. Ini adalah kisah tentang seorang gadis biasa, yatim piatu yang tinggal bersama sepupunya. Siapa sangka Tuhan punya rencana yang sangat menakjubkan dalam hidupnya. Dia bukan hanya baik hati dan cantik, tetapi juga sangat taat. Ayo kita simak ceritanya.
Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Hadasah. Kakak-kakak bisa menggunakan alat peraga, slide, atau gambar dari A3 yang kakak-kakak print, lalu kakak-kakak pegang. Bisa juga menggunakan wayang-wayangan, bisa juga menggunakan flanel yang bergambar. Kan biasanya ada seri flanel, atau kakak-kakak bisa juga menggunakan boneka untuk memainkan peran ini, atau juga bisa dengan drama. Nah, tinggal kakak-kakak nanti memilih bagaimana kakak-kakak akan menyampaikan kisah tentang Esther dipilih Tuhan. Nah, kakak-kakak bisa melanjutkan. Hadasah adalah seorang gadis Yahudi yang yatim piatu. Ia tinggal bersama sepupunya yang baik hati. Ia tinggal bersama Mordekai. Mordekai mengasihi Hadasah seperti anaknya sendiri. Hadasah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Ia taat dan hormat kepada Mordekai. Seperti seorang pencerita, nah kita menceritakan kisah Esther ini. Harus pelan-pelan, harus dengan power, harus dengan intonasi yang baik, mimik yang sesuai, dan kita menjiwai kisah yang akan kita sampaikan sehingga anak-anak betul-betul mengerti, betul-betul memahami siapa itu yang kita ceritakan. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada waktu itu ada seorang raja yang sangat perkasa bernama Raja Ahasveros. Raja tinggal di sebuah istana yang sangat megah di kota Susan. Suatu hari raja membutuhkan seorang ratu baru. Nah, ada ide para penasehat raja. Mereka berkata, bagaimana kalau kita mengumpulkan semua gadis cantik dari seluruh kerajaan ke istana, lalu mereka akan dirawat dengan khusus selama 1 tahun penuh. Dan raja bisa memilih yang paling disukainya untuk menjadi ratu. Nah, tahukah kalian adik-adik, Hadasah yang cantik dan baik hati itu juga terpilih untuk dibawa ke istana, dan di sana ia diberi nama baru yakni Esther. Meskipun berada di tempat yang mewah dan asing, Esther tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan mendengarkan nasihat Mordekai yang selalu mengingatkan untuk tidak memberitahukan bahwa ia adalah seorang Yahudi. Kepala pelayan istana, Hegai, sangat menyukai Esther. Esther tidak memilih-milih atau merajuk. Ia selalu melakukan apa yang disarankan oleh Hegai. Ia bersikap manis dan juga taat. Semua orang yang melihat Esther sangat menyukainya. Akhirnya tibalah hari yang dinantikan. Setiap gadis mendapatkan gilirannya untuk menghadap raja. Mereka boleh memakai pakaian dan perhiasan yang bagus-bagus, yang indah-indah, sehingga nanti raja akan memilihnya. Nah, kira-kira apakah Esther memakai baju yang seperti apa ya? Yang bagus juga kah? Yang cantik kah? Gitu ya. Yang penuh permata berkilauan. Nah, ternyata Esther tidak memilih-milih pakaian yang mewah. Ia hanya memakai pakaian yang disarankan oleh Hegai, orang yang dipercaya oleh raja itu. Dan tebak adik-adik, Raja Ahasveros justru sangat menyukai Esther.
Hati raja lebih senang kepada Ester daripada gadis-gadis lain. Di mata raja, Ester adalah yang paling cantik dan yang paling berkenan. Lalu Raja Ahasveros mengambil mahkota dan dengan hikmat meletakkannya di kepala Ester. Ester diangkat menjadi ratu baru. Semua orang bersorak gembira dan diadakan pesta besar untuk merayakannya. Adik-adik, dari cerita Ester hari ini kita belajar beberapa hal. Tuhan punya rencana istimewa untuk Ester. Ester padahal gadis yang biasa ya, bahkan dia yatim piatu, nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk Ester dan untuk bangsanya kelak. Tuhan juga punya rencana istimewa untuk kita semua. Tuhan punya rencana indah untuk kita semua. Lalu yang kedua, sikap hati yang baik. Ester memiliki sikap hati yang baik. Raja memilih bukan karena kecantikannya. Tuhan memilih bukan karena kecantikannya, tetapi karena hatinya. Hatinya baik, sopan tingkah lakunya. Yang ketiga adalah taat kepada orang yang lebih tua. Nah, Ester taat sekali kepada Hagai dan juga Mordekai. Esther sangat-sangat taat, terlebih nanti juga taat kepada Tuhan. Jadi kita belajar 3 hal. Tuhan punya rencana istimewa, hati yang baik yang dimiliki oleh Esther, dan ketaatan Esther. Nah, itulah 3 hal yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide menarik di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Ester pasal 2 ayat 1-18. Kita mau memperkenalkan melalui kisah Ester diangkat menjadi ratu tentang Tuhan yang memilih. Kita kali ini akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil 1-3 SD. Ada Kak Sonya. Silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan bercerita untuk kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan memilih yang terambil dari Ester 2 ayat 1-18. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak percaya bahwa Tuhan memilih setiap orang sebagai alat di tangannya. Yang kedua, anak meyakini bahwa Tuhan mempersiapkannya sebagai pilihan Tuhan. Untuk aktivitas pembuka, saya memberikan 2 ide buat kita semua ya kakak-kakak. Yang pertama adalah pemilihan raja dan ratu. Jadi kakak yang bercerita bisa menyampaikan bahwa hari ini akan ada pemilihan raja dan ratu terbaik gitu ya. Syaratnya adalah adik-adik yang tertib, yang tenang, yang mendengarkan cerita dengan baik atau mengikuti kegiatan ibadah, bernyanyi dengan baik, berdoa dengan baik ya, sepanjang ibadah itu melakukan semuanya dengan tertib dan baik, maka mereka yang akan jadi raja dan ratu. Jadi kakak-kakak nanti bisa menyiapkan apresiasi sebagai tanda bagi adik-adik yang menjadi raja dan ratu gitu. Entah mau dibikinkan mahkota atau mau dibikinkan bintang sebagai tanda bahwa mereka adalah pemenangnya. Itu ide yang pertama kakak-kakak. Lalu ide yang kedua, kakak-kakak bisa mempersiapkan diri. Jadi dibutuhkan 2 orang GSM, baik yang GSM yang bercerita maupun GSM pendamping. Jadi nanti GSM yang pendamping berperan sebagai
orang kerajaan gitu ya, yang memberikan pengumuman bahwa hari ini raja akan mengadakan pemilihan ratu. Jadi siapapun gadis-gadis di seluruh kota ini boleh mempersiapkan diri gitu ya. Nah, mungkin nanti sambil GSM yang berperan sebagai pemberi pengumuman bisa menunjuk adik-adik perempuan, "Ah, kamu bisa nih, nanti kamu ikut, kamu boleh juga," atau gitu ya, jadi seperti itu. Lalu GSM yang akan bercerita itu berperan sebagai Esther gitu ya, berperan sebagai Esther. Wah, ketika mendengar pengumuman itu, dia pulang lalu dia sampaikan kepada pamannya bahwa ada pemilihan, lalu pamannya menyuruh dia untuk ikut pemilihan itu. Nah, nanti baru masuk dalam inti ceritanya, Kakak-kakak. Untuk penyampaian cerita firman Tuhan, tentunya dimulai dengan mengajak adik-adik membuka bagian firman Tuhan dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Jadi kita akan bersama-sama membaca bersama dengan adik-adik bagian firman Tuhan ini, lalu baru masuk dalam cerita. Ya, jadi untuk kegiatan berceritanya kakak-kakak bisa menggunakan alat peraga atau melanjutkan peran tadi ya, bermain peran tadi gitu ya, menceritakan bagaimana kegiatan pemilihan ratu itu gitu ya, sampai pada Esther terpilih menjadi ratu. Atau kakak-kakak bisa juga memutarkan video yang berkaitan dengan cerita firman Tuhan ini. Jadi kakak-kakak bisa sampaikan bagaimana prosesnya sesuai dengan firman yang sudah dibaca gitu ya, mulai dari berita bahwa sang raja Ahasweros mau mengadakan pemilihan ratu, kemudian kegiatan pemilihannya, prosesnya, semuanya, dan siapa itu Esther, sehingga pada akhirnya dia yang terpilih gitu ya, menjadi ratu yang dipilih oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti gitu ya, kakak-kakak. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah Esther ini. Yang pertama adalah Esther ini bersikap baik, menyenangkan banyak orang, dan juga taat. Yang kedua, Esther dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Jadi adik-adik juga kita diajak belajar untuk bersikap baik, taat, juga percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Untuk aktivitas penutup, kakak-kakak saya memberikan kegiatan ini yaitu membuat puisi atau doa syukur ya. Ini sudah disediakan oleh Bina Warga dalam alat peraga Suluh Anak kita edisi ini. Silakan dipakai dan diperbanyak ya kakak-kakak. Ayat hafalan kali ini untuk kelas kecil terambil dari Mazmur 4 ayat 4a yang berbunyi, "Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya." Berikut usulan lagu yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak untuk diajarkan pada adik-adik ya. Link YouTube-nya sudah tertera, silakan dilihat, dipelajari, dan dibagikan pada adik-adik. Demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak semua dalam persiapan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sonia sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Esther diangkat menjadi ratu dalam Esther 2 pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membahas ide penyampaian di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Wah, ini pasti banyak hal menarik. Kak Felix akan menolong kita untuk menemukan ide. Silakan Kak Felix.
Shalom kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam metode penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar. Untuk tema kita kali ini adalah Tuhan memilih, belajar dari kisah Ester diangkat menjadi ratu. Dan untuk bahan bacaan kita diambil dari Kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Dan untuk tujuan yang diberikan untuk bahan kita kali ini adalah anak percaya bahwa Tuhan memilih setiap orang sebagai alatnya. Dan yang kedua, anak meyakini bahwa Tuhan mempersiapkan ya adik-adik sebagai pilihan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bukan hanya memilih tapi juga mempersiapkan adik-adik untuk menjadi pilihan Tuhan. Nah, untuk usulan dari saya, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kita mengajak adik-adik kelas besar menyanyikan lagu Semua Karena Anugerahnya. Ya, lagunya yang seperti apa? Ini saya tayangkan di sini. Ya, Semua Karena Anugerahnya. Versi yang ini, kakak-kakak bisa cari di YouTube. Ya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, dan seterusnya. Ya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik menyanyikan lagu ini. Setelah itu, setelah kakak-kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini, kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk mengamati setiap lirik dari lagu tersebut. Setelah mengamati, ajak adik-adik untuk menganalisis lagu yang barusan dinyanyikan bersama-sama. Ya, analisisnya saya juga memberikan beberapa usulan pertanyaan. Tanyakan kepada adik-adik apa lirik yang diulang dari lagu tersebut. Ya, yang kedua, menurutmu mengapa lirik lagunya diulang? Ya. Kemudian yang ketiga, apa pesan dari lagu ini? Ya. Setelah itu, setelah menganalisis lagu, akhiri dengan mengatakan bahwa Tuhan memilih kita, ya, sama seperti lagu tadi, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, fasih lidah kita, tetapi Tuhan memilih kita karena anugerahnya. Ya, itu yang ada digambarkan dalam lagu ini. Ya, ini menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk adik-adik, ya, untuk mengajak adik-adik bukan hanya menyanyi gitu ya, tapi menghayati setiap lirik dari lagu-lagu yang adik-adik nyanyikan, ya, lagu apapun itu, ya. Jadi itu. Ya, kemudian masuk ke dalam isi, kakak-kakak dapat menceritakan ya bahwa Tuhan ternyata juga memilih Ester gitu ya untuk menjadi ratu ya. Coba jembatani dengan mengatakan bahwa Tuhan memilih Ester bukan karena kecantikannya, bukan karena kehebatannya, sekali lagi karena anugerah Tuhan yang mau dinyatakan dalam diri Ester. Sehingga Ester menjadi ratu. Kemudian kakak-kakak bisa mulai menceritakan tentang situasi pemerintahan ya yang dipimpin oleh Raja Ahasweros pada saat itu setelah Ratu Wasti dibuang ya. Nanti kakak-kakak usulan dari saya bisa memulai cerita ini dari menceritakan singkat dari pasal 1 ya, Ester pasal 1 ya, untuk menolong adik-adik memahami kisah Ester ini secara utuh gitu ya. Ceritakan secara singkat saja di pasal 1 mengapa Ratu Wasti dibuang oleh Raja Ahasweros. Tentunya karena Ratu Wasti pada saat itu tidak mau menghadap Raja Ahasweros. Nah, kemudian setelah Ratu Wasti dibuang, baru masuk ke pasal 2. Pada saat itu Raja Ahasweros akhirnya mencoba mencari ratu untuk menggantikan Ratu Wasti pada saat itu. Dan pencarian itu tentunya dilakukan menggunakan tata cara yang berlaku pada saat itu. Ya. Nah, tata caranya apa? Kakak-kakak bisa membaca detailnya
di Ester pasal 2 tadi, apa saja yang harus dilakukan ya, bagaimana para perempuan dikumpulkan di istana gitu ya, kemudian dijaga kecantikannya dan lain sebagainya. Kakak-kakak bisa ceritakan dari situ tata caranya. Nah, kemudian ceritakan juga bahwa pada saat itu Mordekai, ada seorang bernama Mordekai, melihat bahwa kecantikan Esther ini baik, fisik maupun perilakunya itu sungguh baik gitu ya, untuk Mordekai dapat mengajukan Esther sebagai calon pengganti Ratu Wasti. Ya, ceritakan juga siapa itu Esther. Kakak bisa baca di bacaan kita tadi, Esther pasal 2. Di sana diceritakan bahwa Esther adalah perempuan Yahudi yang memiliki nama asli Hadasa. Esther adalah seorang yatim piatu yang kemudian diangkat anak oleh Mordekai, pamannya sendiri. Ya, jadi ceritakan itu tentang siapa itu Esther. Ya, yang tekankan juga bahwa ternyata sekalipun Esther tidak punya siapa-siapa, ya Esther adalah yatim piatu gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengasihinya melalui Mordekai, pamannya yang mau mengangkatnya sebagai anak, ya. Dan setelah mengetahui kecantikan Esther yang menurut Mordekai layak untuk menjadi pengganti Ratu Wasti, kemudian Esther akhirnya dibawa ke istana raja, ya, dan menjalani perawatan fisik di bawah pengawasan Hegai. Ya, Hegai itu pengawas di istana raja pada saat itu, ya. Dan diceritakan juga Hegai pun terpana dengan kecantikan Esther, ya. Kemudian memberlakukan berbagai macam aturan-aturan, ketentuan-ketentuan untuk seseorang sampai akhirnya ia terpilih menjadi ratu, hingga akhirnya Raja Ahasuerus pun menyetujui bahwa Esther akan menjadi ratu pengganti Ratu Wasti pada saat itu. Dan diceritakan juga bahwa raja sendirilah yang mengenakan mahkota, ya, menaruh mahkota di atas kepala Esther. Ini merupakan suatu bentuk kehormatan yang sungguh luar biasa yang dinyatakan oleh Raja Ahasuerus kepada Esther pada saat itu. Nah, kemudian masuk ke bagian aplikasi, kakak-kakak bisa simpulkan ya bahwa Esther dipilih menjadi ratu itu bukan karena kecantikannya saja, ya bukan karena baik perilakunya juga, ya bukan hanya itu, bukan hanya kecantikan fisik dan perilakunya saja, tetapi Esther dipilih menjadi ratu karena Tuhan yang memilihnya sendiri, ya, melalui Raja Ahasuerus, ya. Katakan bahwa Tuhan pun memilih kita sebagai anaknya, ya. Esther dipilih, kita pun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya. Tuhan memilih kita sekali lagi bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Sekali lagi Tuhan memilih kita karena anugerah Tuhan untuk setiap kita. Kemudian akhiri cerita dengan mengajak adik-adik menulis ya hal-hal yang bisa mereka lakukan sebagai wujud syukur karena Tuhan telah memilih mereka, ya. Tadi sudah diceritakan panjang lebar bahwa Tuhan telah memilih Esther, Tuhan telah memilih kita, ya, karena anugerahnya, anugerah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan sebagai wujud syukur kita? Ya, kakak-kakak bisa memandu supaya adik-adik bisa menuliskan apa saja hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan sebagai wujud syukur mereka karena Tuhan telah memilihnya. Kemudian akhiri juga dengan mengajak adik-adik membaca ayat emas sesuai bahan yang diberikan. Memang kelas besar, saya lihat bahannya adalah Yosua ya untuk ayat emasnya. Tapi saya mengusulkan kita menggunakan ayat ini ya sama seperti kelas-kelas kecil ya. Kita mau memakai ayat ini Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Ya.
Sekali lagi, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Ya, ayat ini merupakan ayat yang sangat indah yang menggambarkan bahwa Tuhan memilih setiap orang yang dikasihinya. Sekali lagi, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena anugerah Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Ya, sekian kakak-kakak metode penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar untuk edisi kali ini. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Felix sudah menolong kita, sudah membantu apa ya ide yang menarik di kelas besar. Wah, semuanya sudah nih. Kelas balita-balita, kecil dan besar sudah semuanya. Terlebih pesan firman Tuhan kita harus tangkap dan itu yang kita sampaikan. Cerita tentang Tuhan, bukan tentang Esther, tapi tentang Tuhan. Silakan dikelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak, dan biarlah Tuhan dikenal adik-adik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan berikan dalam kesempatan program ini. Biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik, dan Tuhan dikenal oleh adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati.